Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video kedua dari analisa kuantitatif yang biasa keluar di tes potensi skolastik, baik untuk ujian masuk perguruan tinggi ataupun ujian masuk pekerjaan yang sering keluar baik swasta ataupun negeri. Kita bacakan mulai soal nomor 11. Berapa butir telur yang dibeli dengan Rp 20.000 jika dengan Rp 4.000 akan mendapatkan 3 butir telur? Kita tulis datanya. X butir seharga 20.000. Kalau 3 butir seharga 4.000. Jadi berapa butir telur yang bisa dibeli dengan harga 20.000 kalau 3 butir 4.000 harganya. Jadi kita mulai dari berpikir dulu. Kira-kira dengan harga 20.000, jika 3 butir telur harganya 4.000, dengan 20.000 jumlah butir telur yang diperoleh pasti lebih banyak. Deal ya. Jadi X butir pasti lebih banyak daripada 3 butir kan? Oke. Caranya gini, besar, jadi karena lebih banyak, besar dibagi kecil. Tapi nanti kalau di otak kita lebih sedikit, kecil bagi besar, gitu. Jadi besar dibagi kecil kali data. Mana yang lebih besar angkanya? Secara angka yang lebih besar adalah 20.000. 20.000. Baru yang lebih kecilnya 4.000 ya. 4.000 dikali 3. Jadi 20.000 dibagi 4.000 adalah 5. 5 dikali 3 adalah 15. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah 15 butir telur. Rusdi dan Farni berbelanja pada pasar tradisional. Rusdi harus membayar Rp 10.700 untuk 4 bungkus mie instan dan 3 kaleng susu kental manis. Farni harus membayar Rp 14.900 untuk 3 bungkus mie instan dan 5 kaleng susu kental manis. Berapakah harga sebungkus mie instan? Kita mulai ini sepertinya soal dengan eliminasi. Kita bisa selesaikan dengan eliminasi. Kita coba lihat variabel-variabel yang terlibat. Rusdi harus membayar Rp 10.700 untuk 4 bungkus mie instan. Kalau kita misalkan mie instan sebagai X, jadi mie-nya adalah X. Dan susu, untuk susunya adalah Y. Kita punya persamaan yang bisa kita peroleh 4 bungkus mie instan dan 3 kaleng susu. Berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 10.700. Lalu kita punya persamaan kedua, 14.900 untuk 3 bungkus mie instan berarti 3X dan 5 kaleng susu ditambah 5Y sama dengan 14.900. Yang ditanyakan adalah berapa harga sebungkus mie instan. Jadi yang ditanyakan adalah X. Kalau ditanyakan X, maka kita harus mengeliminasi Y. Cara mengeliminasi Y adalah menyamakan koefisien Y. Samakan koefisien Y dengan cara kali silang. Kita bisa kali silang. Kita lihat di sini 3Y, di sini 5Y. Berarti untuk menyamakannya kita kali silang aja, kali 5 kali 3. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan sebagai berikut. 5 kali 4, kaliin semua, 20X tambah 5 kali 3, 15Y sama dengan 10.700 dikali 5 adalah 53.500. Kita kalikan 3
dengan 3X, ini jadi 9X. 3 dikalikan 5, ini jadi 15Y. 14.900 kita kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 44.700. Oke. Lalu kalau sudah sama Y-nya kita kurangi. 20 kurang 9 adalah 11X. 15Y kurang 15Y 0. 53 500 dikurang 44 700 adalah 8.800. Jadi kita cari X sama dengan 8.800 dibagi 11. 88 bagi 11 adalah 8. Nolnya ada 2, jadi X-nya sama dengan 800 rupiah. Soal nomor 13. Naufal berusia 7 tahun lebih tua daripada Rizky. Jadi Naufal kita misalkan dengan N, Rizky kita misalkan dengan R. Persamaan pertama, Naufal berusia 7 tahun lebih tua dari Rizky. Berarti N sama dengan R tambah 7. Rizky berusia 2 tahun lebih muda dari Hilmi. Ada persamaan kedua. Rizky berusia 2 tahun lebih muda daripada Hilmi. Rizky kita lambangkan dengan R, Hilmi kita lambangkan dengan H. Sehingga persamaan yang diperoleh adalah R sama dengan H-2. Berapa tahun selisih usia Naufal dengan Hilmi? Yang ditanya adalah N dikurang H, karena ada kata-kata selisih. Persamaan pertama, ini kita rubah dulu. Jadi, 7-nya kita pindahkan ke sisi N. Jadi, R sama dengan N dikurang 7. Persamaan kedua dan ketiga yang ini udah sama-sama R. Jadi kita tinggal, karena ini sama-sama R, kita buat persamaan H dikurang 2 harus sama dengan N dikurang 7. Kita pindahkan H ke sisi N untuk memperoleh N min H. Untuk memperoleh N min H, kita pindahkan H ke sisi N, kita pindahkan minus 7 ke sisinya 2. Sehingga kita peroleh nanti N dikurang H sama dengan minus 2 ditambah 7. Jadi minus 2 ditambah 7 adalah 5. N dikurangi H adalah 5 tahun. Naufal dengan Hilmi selisih usianya 5 tahun. 14, saya bacakan soalnya. Purwoko membeli 50 ekor sapi senilai Rp 18 juta per ekor. Dan 2 bulan kemudian membeli 25 ekor sapi seharga 16.800.000 per ekor. Jika Purwoko menghendaki harga rata-rata sapinya Rp 17.400.000 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 sapi tambahan? Jadi kalau soal seperti ini, kita tulis data-datanya. Ada 50 ekor sapi. Jadi ada 50 ekor sapi seharga 18 juta. Boleh kita pakai juta aja ya. Kemudian ada lagi 2 bulan kemudian membeli 25 ekor sapi. Jadi 25 seharga 16,8 juta. Jika Purwoko menghendaki rata-rata sapinya Rp 17.400.000 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 sapi tambahan? Jadi ada 25 sapi tambahan yang ingin dibeli tapi yang ditanyakan harganya. Misalnya berarti harganya kita misalkan dengan X. Apa itu harga rata-rata? Harga rata-rata adalah harga total. Harga total dibagi jumlah sapi. Jumlah sapi. Harga rata-ratanya berapa? 17,4 juta yang ini. Harga totalnya bagaimana mencarinya? Kita kalikan tiap ekor sapi dengan harganya. Jadi 50 ekor sapi kita kalikan 18 juta.
25 kita kalikan 16,8 juta. 25 kita kalikan X juta. Lalu kita jumlahkan. Jadi 50 kali 18 ditambah 25 kali 16,8 ditambah 25X. Dibagi jumlah sapinya ada 100. 100 ini boleh kita kali silang ke sini. Kali silang ke harga rata-rata. Jadi 17,4 kali 100 adalah 1740. 50 kali 18 adalah 900. 25 kali 16,8 adalah 420. Ditambah 25X. Lalu kita pisahkan ruas yang ada X dengan yang tidak ada X. Jadi 25X kita jadiin sendiri ya. 25X boleh ini 900 dipindah, 420 dipindah ke kiri misalnya ke sisinya 1740. Sehingga nanti kita bisa peroleh 25X sama dengan 1740. 900-nya dipindah 1740. 900-nya dipindah jadi minus 900. 420 juga pindah ke ruasnya 1740 minus 420. Oke, 1740 dikurang 900 dikurang 420 adalah 420. Jadi 25X sama dengan 420. Jadi X sama dengan 420 dibagi 25. Gitu ya. Jadi 420 dibagi 25 ya 16,8 ya. 16,8 juta. Jadi dia punya harga yang sama dengan sapi sebelumnya. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 adalah yang D. Nomor 15. Setiap siswa dalam satu kelas suka berenang atau main tenis. Jika di dalam kelas ada 30 siswa, sedangkan yang suka berenang ada 27 siswa, dan yang suka main tenis ada 22 siswa, maka yang suka berenang dan main tenis adalah, jadi soal ini tentang diagram Venn. Jadi kalau misalnya ada sistem diagram Venn yang kita gambar seperti ini, di sini ada total populasi atau total siswa yang ada dalam satu kelas. Ada berapa? 30. Lalu ada kelompok A. Kelompok A ini kelompok A. Ada lagi kelompok B ya. Ada lagi kelompok B. Ada yang tidak suka keduanya, itu di luar. Ada juga yang suka A sekaligus B. Ini namanya irisan. Kita bisa pakai rumus cepat. Kalau ketemu dengan soal seperti ini, pakai rumus I tambah S sama dengan B tambah A tambah T. Jadi rumusnya isbat. Maka yang suka berenang dan main tenis ini yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan I sebetulnya yang suka keduanya. Tambah S. S adalah seluruh siswa. Ada 30 siswa. Kelompok B taruhlah berenang. Jadi yang suka berenang ada 27 siswa. Yang suka main tenis ada 22 siswa. Taruhlah ini yang suka main tenis kelompok A ya. Tambah 22. Ditambah yang tidak ada nggak datanya? Oh, nggak ada. Berarti semua harus suka entah tenis ataupun berenang ya. Berarti yang tidaknya ada 0. Jadi kita bisa mendapatkan I atau irisan jadi 27 ditambah 22 dikurang 30. Jadi jawabannya adalah 19. Jadi irisan atau yang suka keduanya ada 19 siswa. Soal nomor 16. Nilai Budiman termasuk urutan ke-16 dari atas dan juga urutan ke-16 dari bawah dalam kelasnya. Jadi ada Budiman ya. Ada Budiman. Ternyata Budiman itu urutan ke-16 dari atas dan juga urutan ke-16 dari bawah. Berarti dari yang nilai pertama taruhlah A yang urutan pertamanya. Di sini Budiman adalah urutan ke-16. Berarti di sini ada 15 anak sampai dengan Budiman itu ke-16. Lalu dan juga
urutan ke-16 dari bawah dalam kelasnya. Jadi taruhlah paling bawahnya Z. Sehingga dari sini ke sini ada 15 ya. Jadi 15 tambah 15, 30 tambah Budiman. Berarti 31 orang. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 31 orang. Nomor 17. Budi suka mengoleksi mobil-mobilan. Rata-rata harga mobil-mobilan yang ia miliki adalah 50.000 per buah. Uang saku Budi sehari adalah 5.000. Budi sudah mengoleksi 10 mobil-mobilan dalam 2 bulan. Pernyataan di bawah ini yang dapat menjelaskan hal di atas adalah: seluruh uang Budi digunakan untuk membeli mobil-mobilan. Mobil-mobilan koleksi Budi sebagian merupakan pembelian orang lain. Budi membeli mobil-mobilan bekas yang harganya murah. Uang saku Budi digunakan sebagian untuk membeli mobil-mobilan. Jadi kalau kita lihat harga mobil-mobilan yang dimiliki Budi adalah 50.000 per buah. Dan ia sudah mengoleksi 10 mobil-mobilan. Sehingga harga belinya adalah 50.000 dikali 10. Jadi harga beli total mobil-mobilannya adalah 500.000. Sementara uang saku Budi sehari adalah 5.000 dalam 2 bulan. Jadi 2 bulan itu ada berapa hari? Ada 60 hari. Jadi ternyata uang Budi, kita bisa mencari uang Budi, uang sakunya 5.000 sehari, dan jumlah harinya ada 60. Sehingga ini uang Budi sebetulnya dalam 2 bulan itu hanya ada 300.000. Jadi sedangkan harga beli mobil kalau memang dia membeli itu 500.000. Berarti kan nggak mungkin jawaban yang A ya, karena nggak cukup uangnya. Tentunya sebagian mobil-mobil Budi adalah pemberian orang lain. Ini yang paling tepat. Nomor 18. 9 adalah 150% dari. Jadi 9 adalah 150% dari. Jadi caranya gini, bikin persamaan matematikanya. 150% dari X adalah 9. Jadi X-nya itu yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya kamu ditanya X sama dengan X-nya berapa, berarti 9 dibagi 150%. Atau 9 dibagi 1,5. Kalau masih bingung juga, kenapa 1,5? 150% itu kan berarti 150 per 100. Berarti dia 1,5 ya. Jadi 9 dibagi 1,5 kita bisa cari dengan cara sederhana. Atau kalau bingung saya ajarkan. 9 dibagi 1,5 kan 3 per 2 ya. Jadi ini sama dengan 9 kali 2 per 3. 9 kali 2, 18. 18 bagi 3, jawabannya adalah 6. Nomor 19, saya baca soalnya. Bambang menjual sebuah barang dengan harga Rp 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? Jadi ada laba atau untung. Saya turunkan rumusnya pelan-pelan. Sebetulnya bisa aja saya kasih rumus cepat, cuma khawatir nanti nggak bisa untuk mengerjakan tipe soal yang lain. Saya jelaskan perlahan-lahan. Ada yang namanya untung atau laba. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, di mana harga jualnya tentunya lebih besar daripada harga beli. Oke. Ada lagi yang kita sebut dengan nama persen laba atau persen untung. Ini ya, persen untung sama dengan harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli. Jadi kalau persen untung, untung dibandingkan dengan harga belinya dikali 100%. Jadi yang ditanya berapakah harga beli barang tersebut. Kita tinggal memasukkan angkanya sebetulnya. Jadi persen
untung adalah 25%. Ini 25. Sama dengan harga jualnya 80.000 ya. 80.000. Harga belinya itu yang ditanya. Dibagi harga beli dikali 100%, kali 100. Oke. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? 25 sama 100 bisa dicoret ya. 25 bagi 25 adalah 1. 100 bagi 25 adalah 4. Jadi harga belinya boleh kita pindahkan dengan mengalihkan silang ke kiri ya. Jadi nanti harga beli sama dengan 80.000 kali 4 berarti 320.000. Jangan lupa dikali 4. Yang dari sini ya. 320.000 dikurang 4 HB. Oke. Lalu kita bisa pindahkan HB ke ruas kiri. HB-nya dipindahin ke ruas kiri. Saya pakai pulpen biru lagi. Berarti HB tambah 4 HB. HB ditambah 4 HB. Sama dengan 320.000. Jadi kamu bisa mendapatkan 5 HB ya. 5 HB sama dengan 320.000. HB sama dengan 320.000 dibagi 5 sama dengan 64.000. Jadi sama dengan 64.000. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 20. Hilmi membeli 2 eksemplar buku dan sebatang bolpen dengan harga Rp 4.000. Sedangkan Rizky membeli 3 eksemplar buku dan 4 batang bolpen dengan harga 8.500. Jadi di sini ada 2 benda, ada buku dan bolpen. Kalau buku saya misalkan dengan X. Dan bolpen saya misalkan dengan Y. Jadi buku dengan X dan bolpen dengan Y. Kita punya persamaan, Hilmi membeli 2 eksemplar buku dan sebatang bolpen. Jadi 2X tambah Y dengan harga Rp4.000. Sedangkan Rizky membeli 3 eksemplar buku, berarti 3X ditambah 4 pulpen ya, 4Y sama dengan 8.500. Yang ditanya berapakah harga 1 batang pulpen? Jadi yang ditanya sebetulnya adalah Y yang ditanya ya. Jadi kalau yang ditanya Y, yang kita lakukan adalah eliminasi X. Jadi karena yang ditanya Y, kita eliminasi X. Kita hilangkan X. Cara menghilangkan X adalah dengan menyamakan koefisiennya. Di sini koefisien X 2, di sini koefisien X ada 3. Jadi kita samain di antara cara menyamakannya dengan kali silang. Berarti yang di atas dikali 3 supaya jadi 6X, yang di bawah dikali 2 supaya jadi 6X. Lalu kita punya persamaan 6X tambah 3Y sama dengan 12.000. Dikalikan semua. Jadi di bawah juga sama, semua dikalikan 2, 6X tambah 2 kali 4Y kali 2 jadi 8Y sama dengan 16 sama dengan 17.000. 8.500 kali 2 berarti 17.000. Kita punya hasil ini dikurang, jadi 6X kurangi 6X 0, 3Y dikurang 8Y adalah minus 5Y. 12.000 dikurang 17.000 adalah minus 5.000. Jadi kalau ditanya berapakah Y? Y sama dengan 5.000 dibagi 5 ya, minusnya hilang. 5.000 dibagi 5. Jadi Y sama dengan 1.000. Jadi yang ditanya berapa harga 1 batang pulpen atau berapa harganya Y? Y sama dengan 1.000. Oke, kita cukupkan dulu
sampai di sini. Terima kasih, nanti bisa lihat di video berikutnya, nomor 21 dan seterusnya. Terima kasih.